Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq wa innama bu'istu liutammima masalihal amal. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki, wa syukrul mun'im wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Panitia mohon ada bangku biasa enggak? Bangku plastik biasa. Ini duduknya nggak enak. Kayak ayam merem. Nanti habis ceramah telur 2 jadi 4. Bangku biasa aja, bangku biasa. Tuh yang ada tuh di rumah tuh bangku bukan tuh banser, coba tolong. Kalau ada di paling aja dulu. Yang enak dibikin ini nggak enak. Kalau ada bangku plastik aja, bangku plastik ya, bangku plastik ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya mau ambil dulu ke Cikampek, ke rumah saya. Mewah ini, tapi nggak enak dipakai ceramah, nggak enak. Soalnya saya duduk lama, nanti repos apa? Ada? Ya? Udah yang ada aja, itu nggak apa-apa. Yang biasa-biasa aja itu. Bangku yang begituan nggak apa-apa. Saya yang biasa-biasa aja, jangan yang mewah. Padahal panitia cari seorang bangsa. Pengatur waktu, penata acara yang bisa hormati. Nah, bangku itu Pak siapa namanya? Salah. Ini salah. Nah, udah pacaran di situ aja. Iya, biar kayak pengantin sunatnya. Nah ini enak bu. Ini kameramen ngajar-ngajar kepala gua terus. Ngasih tahu ke, kalau mau motor kasih tahu, jepret.
Justru yang bagus itu yang action dulu. Ayo, cepat. Nah, udah. Udah jangan buat terus. Waktu-waktu penata acara yang saya hormati, sengaja protokol saya dahulukan. Kenapa? Ya, saya Mubarak nggak bakalan naik panggung kalau nggak disuruh sama protokol. Terima kasih Pak. Ya protokol. Ehonya dikurangi lagi. Ini udah mental, ruangan ini udah mental. Jangan dipakai eho ya. Supaya suara jelas, vokal jelas. Wabil khusus para alim ulama, para kiai, para asatidz. Oke, makasih. Well, udah ya, jangan dimainin lagi ya. Coba tangan tukang son, coba tolong diikat aja dulu. Wabil khusus para alim ulama, para kiai, para asatidz yang sangat saya muliakan, sangat dispesialkan. Kenapa para ulama, para kiai, para asatidz diutamakan, dispesialkan? Maaf Bu, Pak, kita nggak bakalan kenal Islam, kita nggak bakalan kenal Allah Rasulnya, nggak bakalan ngerti tentang ibadah yang diajarkan Islam, bahkan nggak bakalan kenal hikmah mengagungkan Maulid Nabi kalau tidak ada jasa-jasa para ulama, para kiai, para asatidz yang sudah menyampaikan Islam kepada kita. Betul kan? Hakikat hidayah taufik dari Allah. Hakikat ada perjuangan besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi wasilah sababiyah kita tahu Islam melalui lisan para ulama, para kiai, para asatidz, guru-guru kita. Berarti ada jasa orang lain. Ibu bapak rela jalan jauh, berangkat jauh menuju majelis Maulidur Rasul. Kenapa? Karena tahu ada faedah, ada hikmah dari mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Kita belum pernah ketemu Rasulullah, belum pernah melihat wajah Rasulullah, belum pernah mendengar suara Rasulullah. Tapi kenapa di hati kita tertanam rasa iman, cinta begitu hebat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini berkat jasa-jasa perjuangan para ulama, para kiai, para asatidz. Berarti ada jasa para ulama, para kiai. Betul Bu? Betul kan? Yuk belajar jadi orang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Setuju? Setuju? Sing bisa nyeun jasa ka batur, ulah pinter ngadaharan jasa batur. Bener kan? Ini jasa perjuangan para ulama, para kiai. Sekali-kali lah berbalas jasa kepada para ulama, para kiai. Ini ketemu di jalan sama ustadz, pak kiai, berboro merah duit. Nanya aja kagak. Padahal anaknya dididik sama kiai, anaknya dididik sama ustadz, bisa sholat, bisa ngaji, bisa ibadah, akhlaknya mulia. Maaf, kalau seorang santri dididik sama ustadz, pak kiai, berhasil jadi orang yang ahli ibadah, akhlaknya mulia, jujur, yang terangkat mulia lebih dulu adalah orang tuanya, emak bapaknya. Betul. Yang disebut-sebut mulia emak bapaknya. Itu anak siapa sih? Rajin banget ibadahnya, pas sehat ngaji Qurannya. Anak si Pepen. Si Pepen bisa ya ngajar anak. Katanya si Pepen yang ngajar. Kiai yang ngajar disebut-sebut nggak? Allah. Ya iyalah orang tolol begitu. Ustadz yang ngedidiknya kesebut mulia nggak? Allah deui. Padahal kiai ustadz yang ngedidiknya betul. Tapi giliran ada oknum santri jelek akhlak, jujur orang tuanya kagak sebut-sebut, tapi kiai gurunya yang ke bawah jelek.
Betul nggak? Santri mana sih? Jelek banget akhlaknya, sombong banget. Biasa kiai anu. Kiai disebut. Giliran bagus kiai nggak disebut-sebut, betul. Giliran jelek ke santri kiai yang ke bawah jelek duluan. Ada di sini yang begitu kan? Mitnah dulu. Kok tahu ada? Nggak ada di sini mah ya. Wah, kan ada yang ngaku. Makanya yuk doain para ulama, para kiai, para asatidz, biar kita berbuat jasa, berbalas jasa sama orang yang banyak jasa bersama kita. Betul. Doain para ulama, para kiai dipanjangkan umur, tambah-tambah sehat walafiat, tambah-tambah berkah ilmunya, tambah-tambah milik rezekinya, tambah-tambah istrinya. Nah itu di belakang tuh nenek-nenek udah mangap mau amin nggak jadi, kenapa? Kagok banget ngelihatnya, dari A tinggal min. Nih bapak-bapak setuju? Bapak-bapak setuju? Kompak bapak-bapak setuju. Ibu-ibu setuju? Pasti. Biar doa yang terakhir jangan dulu, daripada saya turun ceramah dicekek nenek-nenek. Yang penting para ulama, para kiai, para asatidz panjang umur, sehat walafiat, barokah ilmunya, mudah rezekinya, dikasih turunan yang soleh dan solehah yang mampu melanjutkan perjuangannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Air cuma satu ya kan? Air cuma satu, nggak ada temannya. Bening lagi. Nggak ada nih panitia air yang warna-warni gitu, kopi kek, susu. Masya Allah, panitia asal sarapan. Ada air bening, gua dianggap akuarium. Udah panitia, udah cari sono. Masya Allah. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat, baik sipil, TNI, Polri, Pak Lurah ataupun yang mewakili, kita doakan para pemimpin kita dijadikan pemimpin yang soleh dan aman. Khusus segera para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga besar DKM Masjid Jami Babut Tayyibah, keluarga besar masyarakat kampung Rawa Banteng, kaum RT 01 RW 02. Gua ngapalin barusan. Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kok dibaca semua sih dibaca, tuh Kiai? Iyalah, kan baligo bukan hanya hiasan dinding panggung, bukan. Jujur, kalau nggak pakai baligo juga nggak apa-apa, betul nggak? Tapi kenapa panitia bikin baligo? Ini ngebantu Kiai. Oh, Kiai itu masjidnya namanya, alamatnya begitu. Terima kasih panitia. Kan panitia seneng nyetak baligo nggak mubazir, ternyata dihargai sama mubazir. Iya iyalah, harus menghargai orang lain. Betul. Ada kecoh apa kesana kemari, baligo nggak dibaca-baca. Hargai dong, jadi payah panitia. Oh, dari atas. Ada nama junjungan kita Nabi Muhammad SAW, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Masjid Jami Babut Tayyibah. Udah segini-gini, nggak ada foto gua di sini. Kacau. Ya selama muludan saya ceramah di panggung selalu ada nama foto. Foto aku sebuah gitu. Nggak gaul, nggak kenal. Dah, makasih panitia. Alhamdulillah. Jujur, acara ini nggak bisa terlaksana tanpa melewati proses. Betul nggak? Ada perjuangan, ada pengorbanan. Perjuangannya apa? Udah lama panitia datang ke rumah saya, minta tanggal buat muludan lagi. Saya ada Pak siapa tuh lupa lagi, Pak Cala. Alhamdulillah ke rumah saya ke sana. Demo
ngacak-ngacak tanggal aja. Ada yang kosong nih, ya udah isi pacaran, ya alhamdulillah. Itu perjuangan. Kedua pengorbanan. Pengorbanannya apa? Harta, tenaga, pikiran. Ini dikorbankan. Harta dikorbankan. Ada sound system, maaf. Ini bukan milik panitia, ini punya orang. Kok dipasang di sini? Kan dibayar. Pakai harta para jamaah, para panitia. Betul kan? Gak tahu dilunas belum? Lunas belum? Belum? Sama. Harta dikorbankan, tenaga dikorbankan. Bapak-bapak, ibu-ibu ngorbanin tenaga. Dihias di panggung, Masya Allah. Biasa aja kali. Tunggu, baru dua sesaat ini. Para pemuda, para santri, bapak-bapak, ibu-ibu ngorbanin tenaga, apalagi ibu-ibu masak dari pagi. Masya Allah, ada opor, ada kentang, apalagi bakakak, ada. Pak Ustadz tahu tadi makan. Panitia, Masya Allah, diberkah nih tanahnya, Masya Allah, rawa banteng. Rawa banteng kau ini berkatanya. Masya Allah, udah terhalang tembok lesengan, tetap tumbuh bunga-bunga indah. Bunga dari siapa dia? Bagus banget. Indah. Ini kerja keras, tenaga juga yang dikorbankan. Betul kan? Pikiran dikorbankan. Pak Cala udah nggak jelas pikirannya. Takut jasa bubar nggak datang. Bener. 3 hari ke belakang udah WA terus. Takut nggak datang. Kenapa? Kalau asa bubar karena buat apa? Udah Pak, jangan bisik-bisik aja. Masa saya ceramah makan anggur? Coba tolong cari plastik kantong plastik. Ayah bahaya. Kenapa yang ceramah banyak gila? Kacau. Itu buat ibu-ibu tubuh. Yang mau misalnya kami. Siapa? Ibu-ibu yang mau anggur, ayo sini. Ayo kalau berani. Ribut juga sama gue. Tenaga dikorbanin, betul gak? Pikiran korban Pak Cala, udah gak jelas pikiran, takut saja Mubarak gak datang. Kalau saya Mubarak gak datang, ya Pak Cala yang dipinta sama masyarakat, betul gak? Maka 3 hari ke belakang, udah nge-WA terus, Cala. Nah, jangan lupa 3 hari lagi, iya. Gak panjang-panjang saya balas. Pagi-pagi, Cala lagi. Masya Allah. Nah, nanti sore mau berangkat jam berapa? Jam berapa aja bebas. Pusing Pak Cala digituin. Kok nuntut anak? Lihat Sherlock, sejam setengah lah dari Cikampek lewat tol. Pada maghrib, saya nyiapin mobil mau berangkat di sini. Baru naik kaki sebelah, Cala lagi. Salah. Bah, posisi di mana? Baru naik kaki sebelah. Masa kaki saya harus dipotong buat bukti? Langsung berangkat. Begitu nyampe ke sini, Pak Cala senang. Masya Allah, Hasib Mubarak datang langsung memeluk. Cala. Yeay. Gatel Cala. Ya iyalah, saya baru tahu kepribadian Pak Cala. Ternyata gitu orangnya, seneng nyium laki-laki. Gua jadi korban pertama. Hasib Mubarak nggak merasa terganggu, wajar, namanya panitia tanggung jawab berat sama masyarakat. Karena kalau Mauludan Rajaban itu kategori hajat masyarakat. Kalau acara sudah melibatkan masyarakat, hati-hati. Biasanya masyarakat terbagi 2 masyarakat. Ada yang pro, ada yang kontra sama panitia. Betul nggak?
Ketika acara sukses tanpa ekses, nggak ada komen macam-macam. Tapi ketika acara gagal, Kori nggak datang, Mubali nggak datang, ketua panitia pusing kepala. Kalau pro sama panitia, lupain aja, udah sabar. Ini mau ujian dari Allah. Beda namanya kontrak. Ngeledek, mitnah, habis-habisan. Nah, gua mah nggak percaya dia jadi panitia. Paling galak. Bahkan nggak pernah ngasih sumbangan. Nggak ngasih duit, paling galak lagi. Ada yang begitu di sini. Lu mitnah lagi. Nggak ada di sini banyak. Nggak ada yang ngaku. Insya Allah di sini mah kompak mendukung semuanya. Alhamdulillah. Dari pengorbanan harta, tenaga, pikiran dibungkus dengan satu bungkusan yang mulia. Apa bungkusannya? Peringatan Maulid Nabi Muhammad. Isi bungkusannya apa? Pengajian. Kalau orang Sunda bilang pangaosan. Pengajian, kalimat dari pengajian. Apa artinya pengajian? Harga. Disebut juga pengaosan. Pengaosan terdiri dari kalimat pangaos. Apa pangaos? Harga. Pantas ada jaminan. Barang siapa yang berangkat melangkahkan kaki menuju majelis taklim, itu sama dengan melangkahkan kaki menuju surga. Alhamdulillah. Pantas ada jaminan. Barang siapa yang melangkahkan kaki menuju majelis taklim, berkumpul sama para ulama, para habaib, para kiai, para asatid, pulangnya dapat ilmu, dapat doa, insya Allah itu orang-orang bakal punya harga di hadapan Allah. Bukan amin, amal. Amin, amin, berangkat kagak. Di depan rumah ada pengajian, rutinan, mingguan, cuek-cuek aja. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Suami ibu. Maaf, ini bukan buat ibu-ibu, buat bapak-bapak yang susah diajak ngaji. Betul nggak? Kalau ibu-ibu jujur, bukan saya muji depan ibu-ibu, yang paling semangat kompak pengajian di mana-mana ibu-ibu. Nggak ada waktu kelewat ibu-ibu, urusan pengajian, rutinan, mingguan. Pagi-pagi ada pengajian, hadir. Sudah di rumah banyak pekerjaan numpuk, cucian numpuk. Betul nggak? Ditinggalin. Ngaji dulu biar cuci mah nanti pulang ngaji. Ada yang begitu? No, dengar tuh Bapak. Bahkan ada yang nekat ibu-ibu ke pengajian bawa cucian. Ini yang susah nih laki-laki, bapak-bapak susah. Jujur di kampung saya begitu. Makanya saya ngadain pengajian syariah mingguan, nggak pernah banyak undang bapak-bapak. Kalau undangan, ya iyalah, sebarin ke bapak-bapak 100, yang datang 5 orang, kongkong semua, yang 4 molor, yang 1 batuk. Mending undang ibu-ibu. Nggak, kalau undangan ibu-ibu cuma 1 undangan satu desa, yang datang 1000. Kompak ibu-ibu mah, cuma kalau kejo. Ya iyalah, kalau ngasongin makanan sama ibu-ibu nggak ngitung menit, detik aja udah ledis ya habis semua. Iya, bolu berbeluar hilang, jelas opak rengingan, cau pisang jeruk habis. Hilang dari peredaran. Maka jangan salah Pak, kalau ibu-ibu tiap pulang ngaji tasnya nggak ada gemuk. Nggak ada gemuk. Iya, mata mah ke kiai, ke guru, ngaji tangan ngatur, seleting tas. Ibu. Kalau nyungguhin bapak-bapak mah awet. Barusan di rumah pacaran, jeruk ada, pisang, anggur, ada begini aja bapak-bapak. Nengok sama itu adalah modus ngeliatin orang lain bengong.
Kalau orang lain bengong, pisang hilang satu. Dikantongin sama bapak-bapak. Coba nggak percaya, kodok di kantong celana bapak-bapak. Pasti ada pisang. Kalau ibu-ibu, waktu nggak ngitung menit, detik aja udah habis. Berkah ya bu ya. Wah, sepupu barok sok tahu, emang gua tahu. Takkan ceramah di panggung, ibu di bawah kelihatan jelas. Subhanallah. Coba yang pengen kompak di mana-mana ibu-ibu pengajian, nggak ada capek ibu-ibu. Cuma maaf, kalau ngajar ngaji, adem ngajar bapak-bapak daripada ngajar ibu-ibu. Ngajar ibu-ibu mau rocet. Ya ceramah ini pojok ngikut ceramah kedua. Ngomong-ngomong kerudung orang diomong-omong. Kalau ngajar bapak-bapak mah adem, tenang, sunyi, senyap, gak ribut. Bapak-bapak mah kalau ngaji molor. Iya. Bapak-bapak kalau masuk majelis taklim nengok sana sini, apa ngeliatin tiang sama tembok. Mana yang aman? Cari tiang sama tembok. Buat apa? Nyenderin punggung ke tembok. Itu strateginya. Kalau tuh punggung udah nyender ke tembok, dilanjut strategi kedua. Nyelepin kepala. Damai, nggak ribut bapak-bapak. Adem. Cuma yang paling kompak di mana-mana ibu. Kalau nggak ada gerakan majelis taklim ibu-ibu, perasaan padam siaran. Betul. Mudah-mudahan panjang umur, sehat semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Apa yang para jamaah korbankan, baik harta, tenaga, pikiran, dijadikan tabungan amal soleh. Rezekinya, ekonominya, usahanya, orang sini khusus yang pada hadir semua. Mudah-mudahan Allah tambah keberkahan rezeki buat bekal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadallahu wa iyyakum ajmain. Untung kita jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jawab dong. Tadi telat amat lu ngomong cinta Nabi, dengar nama Nabi disebut, baca sholawat, bukti cinta itu. Untung orang jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa kita untung jadi umatnya Rasulullah SAW dibandingkan dengan umat yang lain? Kita umat Islam adalah umat yang paling mulia di hadapan Allah. Alhamdulillah. Dari mana ukur kemuliaan kita di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain? Apa kita umat Islam mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain? Gara-gara ada sholat 5 waktu? Karena umat yang lain nggak ada sholat 5 waktu. Apa kita mulia di hadapan Allah gara-gara ada saum Ramadan? Umat yang lain gak ada saum Ramadan. Apa kita mulia di hadapan Allah gara-gara ada haji umrah? Umat yang lain gak ada haji umrah. Ayo kita takur. Kalau mengukur kemuliaan kita di hadapan Allah pakai sholat kita 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Karena umat yang lain gak ada sholat 5 waktu. Kalau jadi ukuran sholat 5 waktu kemuliaan kita umat Islam di hadapan Allah, maaf, khusus buat pribadi Syekh Mubarak, tahu diri, sadar diri, bukan suudzon sama Allah, bukan jelek sangka sama Allah. Kenapa? Syekh Mubarak tahu diri, kualitas sholat Syekh Mubarak yang 5 waktu masih jauh dari kesempurnaan. Boro-boro bisa khusyuk, tumaninah aja belum bisa, masih jauh ukurannya. Tapi nggak tahu bapak-bapak, ibu-ibu di sini sholatnya mungkin udah pada khusyuk ya, saking khusyuknya sampai lupa sama rakaat. Itu mah bukan khusyuk, ngelamun dia mah. Coba jujur, Pak, udah khusyuk belum? Berarti sama dengan saya kalau begitu. Tolong jawab, berarti sama? Jawab yang kompak supaya saya senang hati. Berarti saya banyak CS di sini, banyak kawan di sini. Jujur,
dihitung dari kehusuan kita, belum nyampe khusyuk sholat kita, tumaninah aja belum bisa. Mau sholat takbir sampai merem-merem mata pengen kelihatan khusyuk. Akbar. Ya biarin, jangan ngejelekin orang. Kalau di samping kita ada yang sholat takbir seperti begituan, udah jangan ngeledek, masing-masing aja. Kalau nggak saling menghormati, ribut nanti. Sholat kagak, lu gelut, lu ribut di peibaran. Barangkali di samping kita ada yang sholat takbir yang mutar, cuek aja. Saling menghargai, husnudon aja, berarti dia lagi apa? Lagi khusyuk, ngelurusin niat yang diucapkan dengan lidah, ucapan juga niat dengan hati kita. Sampai merem-merem sholat takbir pengen khusyuk, tapi ternyata setan gak diem, menggoda umat Islam khususnya bukan di luar ibadah saja. Waktu ibadah itu setan benar-benar menggoda supaya gagal ibadah kita. Makanya pantas ada ajaran sebelum niat sholat dibaca, baca dulu surat-surat pendek, Qul hu falaq bin nas dibaca dulu, ditambah dengan doa perlindungan sebelum niat dibaca waktu sholat. Mana Nabi ngajarin sama sahabat, sebelum niat sholat dibaca, baca doa perlindungan. Mana doa perlindungan? Rabbi inni a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Suka dibaca itu dulu Pak, Bapak-bapak, dibaca dulu itu, dibaca. Masya Allah, Bu, hebat, kompak bapak-bapak. Dibaca dulu doa itu, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni atas kebohongannya. Ya iya Pak, jawab bacanya tengok sono sini. Baca. Ibu-ibu, dibaca dulu itu sebelumnya. Benar, serius. Mudah-mudahan Allah ampuni kebohongannya. Suka dibaca ya? Ya iyalah, harus dibaca, minta perlindungan supaya setan nggak benar-benar ngogoda kita waktu sholat. Kenapa? Karena dia udah janji sama Allah. Iblis janji, kata iblis, panjangkan umurku ya Rabbi, karena aku dilaknat olehmu gara-gara Adam, maka aku akan mencari sebanyak-banyaknya anak cucu Adam buat di neraka nanti. Kita umat Islam akhir zaman yang jadi sasaran. Makanya baca dulu, Rabbi inni a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Dibaca mah dibaca Ustaz, tetap aja goda sama setan. Apa yang digoda? Ketika takbir itu tangan muter, Allahu Akbar, mata merem. Yang pertama digoda mata. Jujur, ini yang digoda bapak-bapak. Kalau berjamaah sholat tuh mata bukan khusyuk ngeliatin tempat sujud ke sholat, malah mata nengokin sarung yang ada di depan, di absen merek sarung. Mahal belum kebeli, tapi atlas juga bagus, cuma atlas sekarang mahal. Nah, buat imor kami Allah. Nah, lu mau kemana? Sholat itu mata malah macam merek samping. Makanya ibu-ibu mah, kalau punya anak laki-laki sering pengen berjamaah ke masjid, bajunya diatur mamanya. Baju buat berjamaah nih laki-laki polos. Mau putih-putih, mau hitam-hitam, mau hijau-hijau, mau biru-biru. Jangan baju yang banyak merah di belakang, mengganggu. Hadiah kaos dari iklan kapal api, pasang Garuda, itu pakai sholat sama anak-anak. Duduknya di depan lagi, pasang Garuda, ngejeblak di belakang. Ini kacang.
Yang di sampingnya temennya pakai kaos hadiah kopi kapal api. Jelas lebih enak. Bapak-bapak di belakang sholat jadi maca kaos. Ini kacangku. Jelas lebih enak. Yang sholat jadi mikir kacang yang mana. Nih ibunya, emaknya nih yang harus ngatur baju anak-anak laki-laki. Kalau sholat berjamaah yang polos, mau gabis-gabis, mau kokok-kokok. Ya Bu ya, awas hati-hati. Mata diganggu, hidung diganggu waktu sholat. Makanya maaf, rumah-rumah yang dekat masjid tolonglah waktunya sholat jangan goreng ikan asin. Tolonglah. Khawatir yang lagi sholat lohor belum makan. Samping masjid goreng ikan asin, asapnya mulak masuk ke masjid. Yang sholat langsung meringkak. Waduh, cocoknya pakai petek sambil goreng nasinya diliwet. Pulang sholat meliwet Allah. Nah lu mau kemana? Mata diganggu, hidung, telinga. Maaf yang dekat-dekat masjid waktu-waktunya sholat jangan ngebunyiin musik, matiin tuh musik, ngeganggu orang yang sholat. Masing-masing kiai nggak bisa masing-masing. Sama orang yang suka ibadah kita butuh. Jujur butuh gak? Butuh doa-doanya betul. Kalau ada yang mati keluarga kita yang didatengin orang-orang yang senang ibadah, minta doa, betul. Masing-masing enak aja kayak yang nggak butuh sama orang ibadah. Kita butuh. Khawatir yang sholat ada preman yang belum istiqomah telinganya. Pulang muludan dapat hidayah tuh preman. Dohor sholat. Mau pada kemana? Ayo keluar. Daripada ribet. Kayak ceramah di Pak Uda. Kalau mau duduk, kalau mau keluar aja dulu. Ayo silakan. Nggak apa-apa, ayo. Jangan ngobrol. Dan dia ya, persis maknya. Bu, waktunya sholat di masjid bapak-bapak, tolong yang dekat masjid rumah jangan nyetel mus. Takut ada preman yang belum istiqomah telinganya. Pulang muludan dapat hidayah, takut mudublak dapat hidayah, hebat. Lo harus sholat, telinga belum kuat. Musik, bunyinya kencang banget. Kedengeran ke masjid. Goblok. Belum di sebelah sono musik ribet kedengaran main sholat. Masa lu rukuk ngebuang 2 hari saya latihan itu. Ya Allah ya Rabbana, telinga diganggu, mata, hidung, belum lagi yang satu ini. Maaf, jangankan santri, jangan jamaah, kiainya kalah. Kehusuan kiai sholat hancur, gak mampu menghadapi ujian yang satu ini. Sholatnya sampai gagal. Diganggu apa? Itu kiai sholat nahan kentut. Pasti ada yang ngalamin pasti. Ayo jujur ngaku. Itu kehusuan hilang. Dibatalin, sayang tinggal serokaat lagi. Nggak dibatalin udah nyetek ke gerbang. Kan itu dilema itu sholat. Kehusuan hilang. Akhirnya apa yang terjadi? Coba tolong saksikan bagaimana reaksi orang sholat nahan kentut. Itu yang sholat nahan kentut.
gempa dari pantat ke kepala. Pak Ustadz tahu, saya ngalamin. Makanya bapak-bapak kalau sholat berjemaah di depan kita ada yang mencurigakan, pantatnya goyang sampai kepala, itu patut dicurigai. Itu orang lagi perang nahan kentut. Udah batalin aja Pak, kagetin aja dari belakang. Perangnya langsung kebeledak. Sebab kondisi knalpot racing airman itu lagi terbuka dikit, dikagetin terbuka. Yang lebih jelas ibu-ibu, mau kenanya panjang, roh panjang, mau gerbeknya dari bawah. Amit-amit deh. Udah jauh dah, kualitas sholat kita jauh dari kesempurnaan, betul gak? Boro-boro khusyuk tumanina aja belum bisa. Mudah-mudahan Allah ampuni semuanya, amin. Kita terus belajar ya. Tolak ilmu itu wajib sampai nyawa kita lepas, nggak ada batasan sampai mati, betul nggak? Selama kita masih hidup, ada kekuatan, berangkatlah tolak ilmu. Di sini malam apa? Rutinan mingguan, pacaran, malam Senin, suka pinu seperti ini penuh, masya Allah hebat pacaran, seperti ini penuhnya masya Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa pacaran. Nanti habis wuludan penuh nanti jemaahnya, amin. Dapat hidayah semuanya, amin ya Allah ya Rabbal. Kalau bukan gara-gara sholat asar, mungkin gara-gara puasa Ramadan kita jadi mulia di hadapan Allah. Maaf, kita tafakur kualitas puasa Ramadan kita masih jauh dari kesempurnaan. Bahkan kita khawatir apa yang disabdakan Rasulullah SAW 1400 tahun yang silam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atshi. Gak sedikit berarti banyak dari golongan umatku akhir zaman berpuasa di bulan Ramadan cuma dapat lapar haus doang, pahalanya pada hilang. Kenapa? Mulut nggak berasa. Dari asar ngebuburi tungguin adzan maghrib, itu mulut bukannya dikir sama Allah, bukan istighfar, ngegosip pada jalan, ngomongin tangga waktu puasa, hilang itu pahala. Belum mata menghilangkan pahala puasa, ngeliatin aurat perempuan lain, betul gak? Ustaz, siapa tiap Ramadan juga di rumah, gak pernah keluar rumah, takut pahala puasa saya hilang. Karena kalau keluar rumah banyak aurat perempuan, menghilangkan pahala puasa. Makanya saya di rumah aja dari pagi sampai sore. Hebat. Kegiatannya apa? Ya tidurlah. Pagi sampai lohor tidur, lohor baru tadarus Ustaz. Oh hebat. Sore kan nonton TV. Kok nonton TV? Ya kan Ramadan di TV acaranya pengajian Pak Ustaz. Betul, saya juga tahu Bang. Tapi ada yang bahaya, apa? Iklan. Apa nggak keluar, nggak lihat aurat perempuan orang di TV jelas. Mau lihat paha perempuan lain, hand body, iklan. Aurat bukan itu. Aurat. Mau lihat ketek perempuan orang, banyak iklan. Rexona. Melihat dada perempuan orang lain, sabun, gift, merawat kecantikan kulit Anda, jelas, bening dadanya, nggak ada dada yang kurapan iklan lah, dapat milih. Aurat bukan itu, aurat, tapi nyambung juga sih iklannya. Dan body buat pahanya diliatin, Rexona buat keteknya diliatin, sabun buat dadanya diliatin. Nyambung kan? Cuma ada satu iklan di TV sampai sekarang gak nyambung. Apa? Softtek. Ditambah mikir itu softtek buat apaan? Kok gak diliatin? Ditipu kita nah iklan softtek tuh loncat-loncat doang begini, maksudnya apa tuh iklan?
Saya sampai mikir, oh berarti softtek buat perempuan yang loncatan. Itu aja udah, jangan dalam-dalam. Ya Allah, aurat perempuan kelihatan, betul nggak? Apalagi kalau ngebuburit katanya Ramadan ke mall. Di mall lebih jelas, banyak aurat-aurat perempuan. Saya ngalamin ke mall, pulang meludan siang-siang, sampai lohor ibu-ibu meludan. Terus lohor pulang ke rumah, ngelewatin mall, saya nanya ke sopir, ke mall dulu. Udah apaan Pak? Gak ada apa-apa, yang pengen tahu mall. Pakai jubah, gamis, hidung sorban, turun dari mobil di mall. Satpam melototin terus. Saya dicurigai saya. Saya dikira tariris, teroris. Satpam nyamperin, dari mana Pak? Habis meludan. Ibu-ibu mau kemana? Ya mau ke mall. Mau apa Pak? Kamu apa aja, gimana gua? Emang mau lu? Kok Bapak pakai jubah? Jubah gua. Masalah buat lu. Yang masalah tuh gua laki-laki pakai rok. Itu di mobil ada apa? Berkah dari panitia. Dengerin, salah. Diam. Coba tolong dibuka pintunya, satpam kekeh. Dibuka, ada kardus 5. Nih kardus, buka jeruk. Yang kedua, bolu kue. Itu yang ketiga, ini orang Minang, mak opak. Yang keempat, nasi malalapnya. Bak kakak di atas tumpangin lagi ini bak kakak. Itu yang terakhir gede banget tuh kardus, buka beras. Ini sonoma mulu udah ngasih beras sama mau balik. Masa di sini kagak? Iya. Boleh Pak Ustadz habis mulu dan ceramah. Tadi gua bilang habis mulu ya. Ya silakan Pak Ustadz, mau ke mall. Masuk saya ke mall, mau naik lantai 2, naik tangga eskalator. Baru selangkah tangga pertama, perempuan nyodok, roknya pendek. Kan posisi begini saya di bawah, ini pantat lurus ke mata. Wow, OMG. Yang malu saya, bukan dia yang malu, yang pantatnya kelihatan. Sebalik yang malu saya, hakikat malu sama Allah, syariat malu sama jubah, sama sorban. Gua nyesel ke mall pakai jubah, coba pakai jaket lepis, gua jongjon ngeliatin. Gua malu, udah nunduk aja kepala, udah pegang eskalator. Astagfirullah. Mulut gak berhenti baca istighfar, mata gak berhenti nengokin. Itu mata kiai, apalagi mata RT. Bukan RT di sini, bukan. Di Australia begitu RT. RT di sini baik-baik, alhamdulillah. Banyak sekarang perempuan ngaku muslim, ngaku iman, tapi udah hilang rasa malu. Gak salah, Rasulullah udah kasih tahu dari dulu, ya rafa'ullahul haya'a minan nisa. Ciri datang akhir zaman, Allah mengangkat rasa malu dari setiap wanita. Wanita sudah hilang rasa malu. Mudah-mudahan kita istiqomah ibu-ibu di sini aman. Ya, insya Allah juga anak-anak kita yang perempuan dijadikan anak yang solehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Banyak kekurangan dari ibadah puasa Ramadan kita, mudah-mudahan Allah ampuni semuanya. Amin. Kita dipanjangkan umur, bisa ketemu lagi dengan Ramadan tahun 2025. Ya kurang lebih hitungannya hampir 5 bulan. 5 bulan lagi kita mau masuk lagi Ramadan 2025.
disehatkan, dimudahkan rezeki. Kita masuklah bulan Ramadan 2005, karena Ramadan adalah bulan premium, bulannya makan dan minum. Dan Ramadan termasuk bulan pertalit, perut terasa melilit. Meskipun premium pertalit, insya Allah di bulan Ramadan nanti kita tidak melupakan sholat. Apa sholat? Sholat tetap lancar. Kalau sudah begitu, insya Allah di Ramadan tahun depan kita mampu membentuk Ramadan menjadi bulan pertama. Apa pertama? Pertaubatan yang maksimal. Amin. Kalau sudah bisa begitu, insya Allah di ujung Ramadan nanti kita semuanya dapat bensin. Apa bensin? Benar, surga itu indah. Amin. Astagfirullahaladzim. Amit-amit orang sini ya. Diajak-ajak ke surga. Amin, Bu, amin. Tadi Pak, amin. Mudah-mudahan kita dapat taman surganya Allah. Oh, harus jelas. Diajak ke taman surga, mudah-mudahan dapat taman surga ya Allah. Masa doa dijawab? Gak etis tahu. Imam bersolat maghrib berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, makmum kompak di belakang. Wa fil akhirati hasanah. Kacau bener. Amin. Tadi pada panjang umur berkah rezeki. Kalau diukur dengan salat masih jauh, dengan puasa masih jauh, bukan suudon sama Allah, bukan. Mungkin kita mulia di hadapan Allah gara-gara haji umrah, karena umat yang lain gak ada haji umrah. Maaf Pak Haji, Bu Haji, kualitas haji umrah kita masih jauh dari kesempurnaan. Pak Haji pulang dari Mekah baru dapat peci putih, Bu Haji pulang dari Mekah baru dapat abaya, dapat beli di hotel di Madinah. Ngerasain nangis, sholat, khusyuk ketika di haram, di Masjidil Haram, karena di depan kita ada Ka'bah Baitullah. Begitu pulang ke Rawa Banteng, Pak Haji, Bu Haji di Rawa Banteng sholatnya nggak nangis lagi. Pertanyaannya, kemana air matamu? Ji, udah habis di Mekah. Baca sholawat nangis. Kenapa? Karena baca sholawat di depan makam Rasulullah. Masuk Masjid Nabawi, mau ke Raudhah ziarah. Ketika kita di hadapan makam Rasulullah ngucapin kalimat Assalamu alaika ya Rasulullah, gak berhenti nangis, banjir air mata, merasa malu karena di depan ada orang yang dimuliakan Allah, ada orang yang disucikan oleh Allah. Malu kita. Pulang dari Madinah, datang ke kampung Rawa Banteng, Pak Haji, Bu Haji di Rawa Banteng, baca sholawat, udah nangis lagi. Kemana air matamu? Habis di Madinah. Jujur, jangankan yang pertama pemula ke Mekah, yang sering aja pasti berangkat lagi ke sono nangis. Baru melihat Masjidil Haram aja udah nangis. Yang sampai kemarin saya bimbing pas Agustusan, hampir 200 jemaah 5 karom. Begitu nyampe ke Masjidil Haram, saya jajarin 5 karom. Di absen satu karom, takut jemaah ada ketinggalan. Kalau ke 1 komplit, kalau 2 komplit. Ini kakek-kakek di samping saya gak berhenti nangis. Kenapa? Kakinya keinjek. Enggak. Singkong nangis dulu. Kenapa singkong nangis mulu dari tadi? Banyak dosa. Mungkin waktu mudanya dia preman. Ya, apa sih dong? Masjid Haram yang mana? Ini di depan. Kan dia baru ke sononya.
Dikira yang di depan tuh hotel. Ini Masjidil Haram, makin kenceng nangisnya. Nyesal gua kasih tahu. Jadi ribet. Udah Kong, siap-siap kita mau masuk masjid. Semuanya kompak jemaah. Rumah haram, talbiyah, ikuti. Kita langkahkan kaki masuk haram. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masuk babus salam ke dalam haram, lurus dengan Ka'bah. Ikuti jemaah doanya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Makin masuk ke dalam, mata langsung melihat Ka'bah. Itu jemaah yang nangis dari luar, ketika masuk haram, lurus matanya melihat Ka'bah, langsung ngedadak berhenti. Itu jemaah berhenti nangis. Kalau saya tanya satu persatu, jawabannya mirip. Bu, Pak, ketika melihat Ka'bah langsung kenapa nangis berhenti? Jawabannya sama. Nggak ada yang pantas disombongkan. Apa Bu? Nggak ada yang pantas disombongin, betul nggak? Menyombongin apa di depan Ka'bah? Jabatan mau disombongin, nggak ada apa-apanya. Jenderal bintang 4 aja nggak dipakai tuh bintang. Laki-laki semuanya telanjang, cuma dibungkus 2 helai kain ihram putih atas bawah, jabatan nggak dibawa-bawa, betul? Kenapa pulang dari Mekah datang ke Indonesia naik jabatan dikit udah sombong lagi? Jangan nggak pantas disombong. Mau nyombongin apa lagi? Harta, maaf. Di Mekah banyak orang yang lebih kaya. Saya nongkrong ngopi di depan hotel di Mekah. Ada mobil Lexus keluaran baru 2024. Supirnya ganteng, Saudi, pakai sorban, pakai gamis. Dibuka depan mobil yang belakang, kambing 3 ekor, pelecehan. Lexus 1 miliar, pakai ngangkut kambing, dengan nyeket aja. Nah kita di kampung baru punya apaan satu aja nggak mau nanya sama tetangga. Ada yang begitu? Sadar. Orang lain udah pada tahu itu mobil 5 tahun. Ya iyalah, kedengeran dia belok remnya, ngejerit-jerit. Jerit. Jangan mau nyombongin apa lagi? Ayo, ganteng mau disombongin, main ke Mekah jadi jelek. Rudi merasa paling ganteng, Pak, nggak mau akur sama temen, main ke Mekah jadi jelek. Banyak yang lebih ganteng di Mekah. Saudi pada tinggi-tinggi, Libanon pada putih, Turki pada mancung. Makanya saya kalau jalan kaki depan hotel di Mekah nggak pede. Ya di depan saya Saudi tinggi, saya pendek. Libanon putih, ini genep. Turki mancung kan pesek. Udah mundur aja ke belakang sendirian. Oh yang ganteng duluan aja dah, biar gua di belakang. Di belakang syukuran aja, ya Allah, terima kasih saya bisa kesini lagi, alhamdulillah. Udah disyukuran, hati kehibur. Begitu nengok ke belakang, masya Allah, rombongan jamaah umroh Afrika, negro. Baru saya gabung ke rombongan Afrika. Jadi 2 yang nyala. Alhamdulillah. Jangan